Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperhatikan dan mempermudah penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, kesehatan hingga lapangan pekerjaan. Hal itu disampaikan Wapres dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Selain itu juga harus mempermudah aksesibilitas penyandang disabilitas, baik akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, fasilitas umum, permodalan maupun hukum dan peradilan. Dalam sambutannya di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Wapres mengingatkan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini mengatur tentang kesamaan, kesempatan, pemenuhan hak hingga diskriminasi pemberdayaan perlindungan aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun Wapres menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut terletak di lapangan serta pengawalan dari pemangku kebijakan terkait. Oleh sebab itu, para penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan. Dukungannya harus lebih ditingkatkan. Pelibatannya harus lebih diaktifkan dalam perencanaan, pengecekan infrastruktur, dan transportasi publik. Kementerian Sosial merencanakan 4 program bagi penyandang disabilitas untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas. Keempat program itu mulai dari program makan bergizi gratis sebanyak 2 kali sehari untuk 42.000 penyandang disabilitas hingga memberikan bantuan sosial program asistensi rehabilitasi sosial. Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial merencanakan 4 program bagi penyandang disabilitas yang akan dimulai pada tahun 2025. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya saat membuka acara Puncak Hari Disabilitas Internasional 2024 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial pada tahun 2025 telah merencanakan 4 program bagi penyandang disabilitas. Adapun 4 rencana program tersebut diantaranya program makan bergizi gratis sebanyak 2 kali sehari untuk 42.000 penyandang disabilitas yang pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat. Selanjutnya, Kemensos akan memasukkan 428.000 penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat bantuan sosial program Keluarga Harapan. Kemensos juga akan memasukkan 588.000 penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat program BNPT. Dan yang terakhir yakni Kemensos juga akan memberikan bantuan sosial program asistensi rehabilitasi sosial kepada 69.000 penyandang disabilitas berupa berbagai peralatan yang dibutuhkan seperti alat bantu dengar, kursi roda, dan alat bantu lainnya. Selain 4 rencana program tersebut, Kemensos juga akan memberikan program habilitasi dan rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi sosial sebagaimana perannya dan akan melaksanakan program pemberdayaan guna membantu para penyandang disabilitas lebih berdaya dan mandiri. Pemirsa, Riau Ponorogo resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Dengan pengakuan ini bukan hanya meningkatkan citra seni Riau Ponorogo, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melestarikan identitas budaya bagi generasi mendatang. There are no objections. It is adopted as a whole. Adopted. Seni tradisional Riau Ponorogo resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO kategori In Need of Urgent Safeguarding. Penetapan Riau Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO tersebut disahkan dalam sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage sesi ke-19 yang berlangsung di Paraguay pada Rabu 3 Desember 2024. Duta Besar Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Muhammad Omar dalam sidang tersebut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas pengakuan Riau Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Omar menegaskan bahwa pengakuan ini bukan hanya meningkatkan citra seni Riau Ponorogo, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melestarikan identitas budaya bagi generasi mendatang.
Reog Ponorogo merupakan seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang menggambarkan harmoni antara tari, musik, dan mitologi. Melalui topeng dadak merak yang ikonik, Reog Ponorogo menyampaikan pesan keberanian, solidaritas, serta dedikasi masyarakat Ponorogo yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dengan dimasukkannya Reog Ponorogo dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO, Indonesia kini memiliki 14 warisan budaya tak benda yang diakui oleh dunia. Sebelumnya, Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan untuk berbagai warisan budaya lainnya, seperti wayang, keris, batik, angklung, tari saman, dan gamelan. Pengakuan UNESCO terhadap Reog Ponorogo merupakan langkah besar dalam upaya Indonesia menjaga dan melestarikan warisan budaya yang kaya. Pemirsa, National Gallery of Modern Art Mumbai salah satu tempat yang harus Anda kunjungi kala Anda singgah di kota Mumbai, India. Tempat ini merupakan pusat seni visual yang juga simbol warisan budaya yang menghubungkan seni klasik India dengan dunia modern. Jurnalis GPR TV di sela-sela pertemuan para jurnalis ASEAN dan India berkesempatan mengunjungi galeri nasional ini. Dan berikut laporan tim liputan kami langsung dari India. Tidak ada yang menyangka di tengah hingar-bingar kota Mumbai yang padat penduduk, terdapat sebuah tempat yang menjadi oase seni dan budaya di kota Mumbai. National Gallery of Modern Art, begitulah tulisan yang terpampang pada gedung yang menjadi simbol warisan budaya klasik dan modern di India. Arsitektur bangunan ini memadukan konsep bangunan kolonial dengan desain interior modern. National Gallery of Modern Art di kota Mumbai berdiri pada tahun 1996 dengan dua cabang lain berada di kota Delhi dan Bengaluru. National Gallery of Modern Art dibangun dengan misi memperkenalkan dan melestarikan seni modern India kepada dunia. Koleksi karya seni Galeri Nasional ini cukup banyak. Terdapat 14.000 karya seni dengan lukisan bernuansa mitologi India karya Raja Ravi Varma yang paling memukau. Selain itu terdapat karya seniman populer India lainnya seperti Amrita Shergill dan M.F. Hussain. Dua seniman penganut aliran modern dan kontemporer. Karya mereka banyak menginterpretasi simbol budaya India dalam bahasa modern. Namun begitu, sisi menarik lain museum ini ada pada koleksi khusus yang menampilkan historis hubungan India dan Indonesia. Terdapat 4 lukisan yang menggambarkan tradisional Indonesia, keindahan alam, dan momen penting kehidupan masyarakat Indonesia. Karya-karya tersebut terlahir dari tangan seniman India yang terinspirasi oleh kekayaan budaya dan perjuangan rakyat Indonesia, khususnya perjuangan kebebasan dari kolonialisme. Keberadaan lukisan bertema Indonesia menjadi simbol nyata bagaimana sebuah seni menghubungkan bangsa dan dialog lintas budaya. Karya seni menjadi bahasa dan wadah universal yang mampu menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari Mumbai, India, Tim Liputan GPR TV. Pemirsa, jauh sebelum Bursa Efek Indonesia berdiri, benua Asia sudah lebih dulu memiliki pasar saham yang menjadi acuan ekonomi Asia di masa lampau. Pasar saham itu bernama Bombay Stock Exchange yang berada di jantung kota Mumbai, India. Bombay Stock Exchange menjadi denyut nadi dan simbol pertumbuhan ekonomi India. Dan berikut laporan reporter Taufik Rauf dan kameramen Widi Widartono melaporkan dari India. Tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa benua Asia di masa lampau sudah memiliki pasar saham atau bursa saham. Pasar saham itu bernama Bombay Stock Exchange atau yang disebut dengan BSA. BSA berdiri pada tahun 1875 dan terletak di jantung kota Mumbai. Keberadaannya menjadi cermin perjalanan finansial India. Di tempat ini angka-angka ekonomi India berbicara. Ambisi ekonomi India melambung, dengan kata lain Bombay Stock Exchange adalah denyut ekonomi India. BSA awalnya merupakan asosiasi kecil para pialang saham yang berkumpul di bawah pohon di Dalal Street. Namun seiring berjalannya waktu, BSA menjadi rumah bagi 6.000 lebih perusahaan, menjadikannya salah satu bursa dengan jumlah emiten terbesar di dunia. BSA lebih dari sekedar perdagangan saham. Tempat ini menjelma menjadi instrumen derivatif, obligasi, dan ETF, menjadikannya magnet investor seluruh dunia sekaligus jembatan antara India dan pasar global. Bagi Indonesia, BSA menjadi role model di beberapa aspek, seperti digitalisasi perdagangan saham dan pengembangan pasar untuk UKM.
BSE telah menginspirasi Indonesia untuk membuka akses bagi UMKM masuk ke pasar modal. Transformasi digital yang dilakukan BSE menjadi pelajaran berharga bagi Bursa Efek Indonesia, utamanya soal kecepatan transaksi, keamanan sistem, diversifikasi instrumen investasi. Kerjasama keduanya akan semakin kuat seiring integrasi ekonomi Asia yang menguat. Di masa depan, Bombay Stock Exchange berpotensi besar menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam menguatkan ekonomi dan finansial di Asia. Dari Mumbai, India, Tim Liputan CPR TV. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.